Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar bagi kaum rebahan mungkin sekarang. Menikmati hari tenang di rumah. Oke, jangan salah paham dulu. Di sini kita mengalami suatu musibah sebetulnya, tapi bagi siswa mungkin jadi anugerah ya, khususnya yang udah capek di kelas, bingung terus belajar, jenuh belajar, mungkin ini jadi anugerah ya. Oke, meskipun kita libur sekolah, tapi kita tidak meninggalkan kewajiban kita dalam belajar. Nah, di sini kita masuk ke bab 7. Untuk pas awal pertemuan, kita bahas sedikit ya. Kita belajar bab 5, itu tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Oke, pada masih ingat? Atau udah dilupakan? Bab 6, kita belajar tentang lembaga jasa keuangan. Kita belajar tentang OJK, lembaga keuangan perbankan, dan yang kemarin baru presentasi lembaga keuangan bukan bank. Oke, kita bahas pengertian manajemen. Nah, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian manajemen. Nah, ini kita kadang bingung gitu kan ya, kalau ilmu sosial itu memang ilmu yang berubah-ubah. Jadi terkadang satu orang berpendapat ini dipercaya sama semua orang. Terus ada orang lagi berpendapat kedua. Misalkan ini lebih dipercaya. Nah, biasanya ngambil teori yang kedua. Gitu. Nah, pengertian manajemen pun gitu. Jadi banyak pendapatnya. Banyak pendapat ahli-ahli di sini. Nah, tapi yang kita pelajari itu pendapat manajemen ini dari 3 segi. Ada segi seni, segi ilmu pengetahuan, dan segi proses. Nah, pertama segi seni. Ini dikemukakan oleh Mark Parker Polet. Jadi dia menyebutkan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi bekerja tapi menyuruh orang. Nah, bagaimana seninya menyuruh orang ini agar dia bekerja sesuai dengan target gitu. Sesuai dengan apa ya kemampuannya, sesuai dengan target. Itu segi ilmu pengetahuan. Ini dikemukakan oleh Lothar Gulich namanya. Nah, menurut si Lothar ini, manajemen itu adalah bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jadi dalam segi ilmu pengetahuan ini, manajemen itu lebih diartikan sebuah ilmu yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama. Jadi kenapa sih mereka bekerja sama? Apakah supaya lebih efisien, lebih cepat? Terus bagaimana cara mereka bekerja sama? Bagaimana mereka mengatur istilahnya karyawan, bagaimana cara kepemimpinan si pemimpinnya, seperti itu. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu James Aston. Ini menurut segi proses. Menurut si James ini, manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita coba nalar ini agak banyak ya, agak mulai pening kepala. Kita rincikan lagi supaya lebih mudah dipahami. Manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta pemanfaatan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Manajemen itu kadang diartikan seperti memimpin banyak orang. Nah, dalam fungsi manajemen ini, untuk menggerakkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang berbeda-beda, seperti misalkan pendidikannya beda, karakternya beda. Nah, manajemen itu harus bisa menerapkan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, itu perencanaan, atau biasa dikenalnya planning namanya. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu yaitu proses menentukan tujuan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, kalau di organisasi, planning ini perencanaan biasanya digambarkan dalam visi dan misi. Visi itu tujuan, misi itu langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kita gambarkan lebih rinci, visi itu bisa kita gambarkan gunung ya. Gunung, misalkan tujuan kita itu pengen ke puncak gunung.
Nah, misi itu langkah-langkahnya bagaimana sih cara kita untuk mencapai puncak gunung tersebut. Misalkan harus melewati lembah, menuruni bukit, dan jika ninja Hattori, pengorganisasian atau biasa dikenal dengan organizing, yaitu pembagian tugas-tugas ke yang lebih kecil dan membebankan tugas tersebut kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya serta mengalokasikan sumber daya. Nah, kalau kita gambarkan tujuannya udah jelas ya, pengen ke puncak gunung. Langkah-langkahnya tadi ke bukit, ke parit lah gitu banyak. Dalam perorganisasian, untuk mencapai tujuan kita ke puncak gunung itu harus ada pembagian tugas. Misalkan ada 4 orang nih. 4 orang itu satu pemimpin, dia membagi-bagi tugas. Jadi misalkan tugasnya itu ada harus buat tenda, harus buat api unggun, harus mencari air misalkan. Nah, yang kedua, membebankan tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi dibagi-bagi nih, udah ada 3 tugas. Yang pertama tadi buat tenda, yang kedua itu adalah buat api, yang ketiga cari air. Nah, dibagi-bagi tugas. Misalkan orang pertama nih, kamu buat tenda. Karena sesuai dengan kemampuan kamu bisa buat tenda. Yang kedua, kamu cari kayu bakar buat api unggun. Yang ketiga, kamu cari air. Yang selanjutnya, mengalokasikan sumber daya. Nah, maksud mengalokasikan sumber daya ini, dikasih sumber daya si orang-orang tadi yang udah dibagi tugas. Misal, yang buat tenda, dia misalkan butuhnya tali. Nah, dikasih nih, sumber dayanya tali. Buat kamu yang orang kedua, kamu cari api unggun nih, kamu dikasih misalkan golok. Buat orang yang ketiga, kamu cari air nih. Nih, kasih misalkan wadah, seperti itu pengorganisasian. Pembagian tugas yang lebih kecil, serta membebankan tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau biasa dikenal itu actuating namanya. Pelaksanaan itu merupakan proses menggerakkan orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita dilihat gambarnya, ini ada si bos nih. Si bos ini kayak ngasih perintah. Orang-orang ini lihat kelelahan, mereka kerja. Nah, si bos ini ngasih perintah supaya orang-orang ini bekerja sesuai dengan tujuan. Gitu. Jadi penggerak lah, menggerakkan orang-orang ini. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pengawasan, controlling. Itu penguasa itu merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan. Jadi melihat apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam tugas-tugas tadi. Ada yang misalkan buat tenda, ada yang mencari api unggun, mencari kayunya, ada yang mencari air. Nah, dikoreksi. Ada kesalahan tidak dalam kerja mereka. Nah, yang selanjutnya kita coba gali satu persatu. Tadi fungsi manajemen kan ada 4 nih, bisa hilap di Karikebil. Pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengawasan. Nah, kita coba sekarang dalami lagi satu persatu. Pertama dalam perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini, seorang manajemen harus bisa menjawab 5W1H. 5W1H itu Bapak bisa salah nyebut ke bahasa Inggris. Nah, yang pertama what, yang kedua why, yang ketiga where, yang keempat when, yang kelima who, yang keenam how. Nah, ini Bapak akan gambarkan di kasus yang berbeda. Tadi kan naik gunung ya, Bapak sekarang gambarkan di kasus yang berbeda. Misalkan posisi sekarang ini Bapak pengen mau buat pabrik nih. Yang pertama harus bisa menjawab pertanyaan ini nih, seorang manajemen. Yang pertama itu what, apa. Jadi apa yang hendak dituju? Misalkan Bapak itu tujuannya pengen cari laba untung besar. Nah, tujuan Bapak itu misalkan digambarkan dengan cara membuat pabrik tahu. Nah, pertanyaan kedua muncul. Weh, mengapa gitu? Mengapa pabrik tahu mungkin yang dipilih? Nah, kenapa sih Bapak pilih pabrik tahu? Karena sekarang ini kan bentar lagi kita masuk bulan Ramadan nih. Kalau bulan Ramadan, makanan itu pasti laku keras. Makanan pasti laku keras. Nah, Bapak ini mumpung lah dekat-dekat Ramadan buat pabrik tahu seperti itu. Jadi kemungkinan lakunya besar. Nah, sekarang muncul pertanyaan ketiga, where, di mana? Mau di mana lokasi pabrik tahu ini misalkan? Mau di mana? Nah, misalkan mau dekat dengan tempat bahan baku, misalkan dekat dengan petani kedelai supaya mudah dalam pembuatan, mudah dalam istilahnya tidak ada biaya ongkos produksi lah. Atau misalkan tempatnya ini dekat dengan konsumen supaya mudah penjualan, misalkan supaya laku keras. Nah, mau di mana tempat usahanya? Yang keempat, when, kapan?
Jadi seorang manajemen harus bisa menentukan kapan dimulainya pekerjaan atau kapan diselesaikannya. Nah, Bapak pengen buat pabrik tahu tadi. Alasannya itu karena dekat dengan Ramadan. Maka untuk menjawab pertanyaan WN ini, yang pasti dimulainya itu sebelum bulan Ramadan. Dan bisa jadi pabrik tahu ini Bapak tutup setelah Ramadan gitu. Rencananya seperti itu. Yang kelima, siapa? Jadi seorang manajemen harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang tertentu yang dipilih dalam suatu pekerjaan. Misalkan Bapak dalam membuat pabrik tahu kan nggak bisa sendiri nih, pasti punya anak buah, misalkan punya 3 anak buah. Nah, Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa 3 orang ini yang dipilih gitu. Misalkan satu orang bagian ngebersihan tahu ditijekan gini, ya ditijekan gitu. Nah, kenapa si orang itu? Apa karena kakinya bersih atau karena rombongan gitu? Jadi kudu bisa mempertanggungjawabkan. Yang kedua bagian misalkan produksi. Apakah dia emang ahlinya dalam produksi? Yang ketiga bagian pemasaran misalkan. Karena misalkan dia tahu linknya. Nah itu siapa? Jadi siapa saja orang yang akan terlibat. Yang keenam, how atau bagaimana. Jadi seorang manajemen harus bisa menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Amun Bapak mah tadi membuat tahu. Nah dalam membuat tahu ini Bapak tidak harus mengerjakannya sendiri, tapi bisa melimpahkan ke orang lain yang 3 orang itu. Seperti itu. Jadi harus bisa dulu ilmunya. Oke, sampai situ. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas tersebut kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya. Kalau kita gambarkan tadi itu, seperti contohnya yang ingin naik gunung, ada pembagian tugas. Nah, seperti itulah contohnya. Manfaatnya apa sih pengorganisasian gitu bagi suatu kelompok? Yang pertama, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Jadi sesuailah tugasnya itu dengan keadaan perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Artinya akan menciptakan orang-orang yang ahli dalam pembagian tugas. Contoh, misalkan kasusnya Bapak tadi membuat pabrik tahu nih. Orang pertama misalkan bagian produksi, orang kedua bagian pemasaran. Nah, jika misalkan orang pertama dan orang kedua ini tetap dalam tugasnya, misalkan dalam jangka waktu yang lama, mereka itu akan jadi ahli, akan menjadi spesialisasi. Misalkan orang pertama ahli dalam produksi ini, jadi dia itu ahlinya dalam produksi. Yang kedua pemasaran, dia udah tahu link-link perusahaan, link-link tempat menjual, dia itu jadi ahlinya dalam pemasaran seperti itu. Yang ketiga, membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Ini penting bagi organisasi. Jadi istilah nama muncak sunama tepat corok kokod gitu. Dia tahu tugasnya masing-masing. Orang pertama bagian produksinya. Dia tahu bahwa tugasnya itu membersihkan kedelai, menyaring kedelai, memanaskan kedelai. Dia tahu tugasnya. Orang kedua bagian pemasaran. Oke, dia tahu berarti dia harus mencari link di mana sih orang-orang yang mau membeli tahu ini gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk organisasi, ini kita itu kenalkan 3 aja, 3 bentuk. Pertama ada organisasi garis, yang kedua organisasi fungsional, yang ketiga organisasi garis dan staf. Nah, dalam organisasi garis yang pertama, itu biasanya bentuknya seperti ini, ada direktur, langsung karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3. Biasanya di sini organisasi garis itu pertama jumlah karyawannya sedikit. Yang kedua, belum ada spesifikasi, belum ada ahli lah, spesialisasi tadi. Nah, organisasi garis ini adalah organisasi di mana wewenang pemimpin langsung ditunjukkan kepada karyawan. Jadi si karyawan ini bertanggung jawab kepada wewenang si pemimpin ini. Tapi bedanya karena belum ada spesialisasi, belum ada ahli di sini. Misalkan nih, si pemimpin ini direktur nih, nyuruh misalkan karyawan 1 ini untuk pemasaran, karyawan 2 produksi. Besoknya dibalik, karyawan 1 yang jadi produksi, karyawan 2 pemasaran. Seperti itu untuk organisasi garis. Yang kedua, ini tidak terlalu jelas ya. Yang kedua itu bentuk organisasi fungsional. Kalau bentuk organisasi fungsional ini adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Biasanya ini badan-badan yang organisasi fungsional ini udah punya tugas dan fungsi yang jelas. Lihat, ini direktur nih. Ini orang-orangnya udah ada
bagian-bagiannya masing-masing. Ada manajemen SDM, ada manajemen keuangan, ada manajemen produksi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen lainnya gitu. Jadi misalkan nih, direktur ini mau menyuruh tentang keuangan, pasti menyuruhnya kepada manajemen keuangan. Jadi udah ada fungsi dan jenisnya masing-masing gitu. Manajemen keuangan. Terus direktur nih akan menyuruh tentang produksi, yang pasti menyuruhnya ke manajemen produksi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi garis dan staf. Nah, kalau garis dan staf ini organisasi yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk memberikan komando kepada bawahan. Jadi biasanya digunakan dalam organisasi yang jumlahnya besar. Daerah operasionalnya luas, jadi kantor-kantornya banyak. Terus bidang tugasnya beraneka ragam. Jadi kalau kita gambarkan nih manajemen, dia itu memberikan wewenang lagi, wewenang pimpinan kepada manajemen ini, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia. Nah, ini yang diberi wewenang untuk memimpin manajemen ini, dia punya karyawan lagi banyak. Nah, jadi garis kepemimpinan itu seperti ini. Jadi ini tuh jadi kayak pimpinan. Ada manajer, ada pimpinan, ada lagi karyawan. Seperti itu kalau digambarkan. Jadi bedanya itu kalau yang pertama itu sederhana, dari pemimpin langsung ke bawahan dan belum ada spesifikasi lah, belum ada ahli-ahli. Yang kedua, ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi udah ada ahli di sini. Udah ahlinya masing-masing, udah berbeda tugas-tugasnya. Yang ketiga, ini udah ada ahli, ada juga pemimpin gitu. Jadi selain ada manajer, ada lagi pemimpinnya di pemimpin cabang masing-masing. Nah, si cabang ini, pemimpin cabang ini punya karyawannya lagi lebih banyak seperti itu. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Intinya menyuruh orang mengasih pengarahan supaya orang-orang ini bergerak atau bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan gitu. Nah, biasanya dalam menggerakkan ini ada 3 gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum. Nah, yang pertama ini adalah otoriter, yang kedua demokrasi, yang ketiga bebas. Nah, kalau otoriter mungkin kita akan terbayang nama-nama yang terkenal itu seperti Hitler di Jerman. Terus ada Kim Jong Un di Korea Utara, itu otoriter. Nah, otoriter itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Jadi, hubungan pemimpin dan bawahan itu bukan seperti rekan kerja, tapi seperti majikan dan buruh. Lihat gambarnya. Jadi pemimpin ini istilahnya mah sakarepna sorangan. Jadi apapun keputusannya terserah saya gitu. Nah, si pekerja ini dia tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Lihat gambarnya. Jangan menentang atasanmu seperti itu. Yang kedua, demokrasi. Ini paling banyak digunakan dan paling umum. Contohnya negara kita, negara Indonesia. Presidennya lah, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil pemimpin ini didiskusikan dulu dengan semua bawahan. Artinya hubungan pemimpin dan bawahan ini seperti rekan kerja. Jadi bekerja sama, apapun keputusannya itu didiskusikan dulu, tapi tetap kalau keputusan akhirnya diambil oleh si pemimpin. Yang ketiga, bebas. Kalau gaya kepemimpinan bebas itu gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini menyerahkan pengambilan keputusan kepada pegawainya. Jadi pemimpin itu sebatas memberi arahan dan memberi nasihat. Tuh, dalam gambarnya ini lihat si pekerjanya itu pusing dua-duanya. Tapi pemimpinnya ini istilahnya hanya memberikan arahan saja. Nah, yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan itu menurut tugasnya yaitu mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan. Yang kedua, sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah berjalan atau tercapai sesuai rencana atau tidak gitu. Jadi yang pertama melihat ini ada kesalahan tidak dalam bekerja. Yang kedua, ini sesuai target tidak kerjanya. Targetnya misalkan sekarang harus 5, tapi udah tercapai nggak 5 atau misalkan kurang. Nah, itu tugasnya.
Untuk pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu jalur atau urutan. Nah, agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajemen harus mengetahui di mana kesalahan sering terjadi. Contoh, ini dalam produksi ya, ada beberapa misalkan pekerjaan. Ada pertama itu produksi, yang kedua penyortiran, yang ketiga misalkan bagian pemasaran. Nah, dari tiga bagian ini dilihat bagian mana yang paling banyak salah gitu. Jadi tidak perlu semuanya dicek tiap hari. Misalkan bagian produksi nih yang sering salah. Nah, di bagian produksi saja yang istilahnya yang dicek, yang diawasi seperti itu. Yang kedua adalah penempatan waktu. Seorang manajemen harus menentukan kapan pengawasan dilakukan. Nah, biasanya pengawasan itu dilakukan di pertengahan sama di akhir. Contoh, di pertengahan itu kayak pensi, tengah-tengah. Jadi saat jeda break pensi di tengah-tengah, misalkan sholat lohor nih, mereka langsung evaluasi. Ada kesalahan nggak misalkan? Tadi misalkan keamanan gimana? Ada kesalahan tidak misalkan? Terus acaranya ada yang terlewat atau enggak? Terus untuk tamu-tamu undangannya datang apa enggak? Itu penempatan waktu di tengah-tengah. Terus di akhir, kalau di akhir biasanya pengawasan itu masuknya jadi evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Jadi kurangnya misalkan di keamanan, kurangnya di acara seperti itu. Yang ketiga, perintah pelaksana. Merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat dengan waktunya. Jadi di tengah-tengah lagi bekerja, ini dikasih perintah lagi. Misalkan di awal disebutkan, kamu hari ini harus buat 5. Nah, di tengah-tengah waktu kerja, baru buat 2, diingatkan lagi, kamu hari ini harus buat 5. Jadi kayak perintah pelaksanaan, penekanan lah. Dari targetnya itu agar berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, tindak lanjut. Nah, ini jika kesalahan telah ditemukan, maka pemimpin itu harus mencari jalan keluar atas kesalahan tersebut. Misal tadi ya, dalam acara pensi. Pas evaluasi di tengah-tengah, itu ditemukan bahwa keamanannya longgar. Nah, maka evaluasinya jumlah orang yang menjadi keamanan harus ditambah. Tadinya 5 orang, ditambah 7 orang misalkan. Dari seksi lain, dari doklog, dari dokumentasi ditarik jadi keamanan. Supaya apa? Keamanannya terjamin seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah unsur manajemen. Ini menurut Harrington Emerson. Manajemen mempunyai 5 unsur. Biasanya disebut 5M. Itu money, material, mesin, metode. Jadi itu pertama manusia. Nah, manusia ini merupakan sumber daya paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung biasanya kepada manusia. Jadi ada uang, mesin, bahan-bahan lengkap, metode bagus. Tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu cara bagaimana menggunakannya dengan benar. Jadi manusia ini sumber daya terpenting. Yang kedua, itu money, uang. Nah, uang ini diperlukan untuk memperoleh bahan dan mesin. Yang ketiga, material atau bahan. Nah, bahan diperlukan dalam menciptakan produk. Misal, menciptakan padi atau jagung. Maka, materialnya itu atau bahannya adalah bibit dan pupuk. Seperti itu. Yang keempat, mesin. Mesin. Nah, produk modern memerlukan penggunaan mesin agar mesin itu lebih efisien dan ekonomis. Maksud efisien ini lebih cepat, ekonomis itu lebih murah. Contohnya kayak pabrik-pabrik besar lah. Jadi daripada menggunakan manusia yang gajinya mahal, lebih baik menggunakan mesin gitu. Tinggal bayar listrik, kan mahalnya biasanya di awal kalau mesin. Yang kelima, metode. Metode ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik industri seperti itu.